Halo Depolers, ketemu lagi dengan saya dan pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber spesial yaitu Profesor Asrina Aldi, Guru Besar Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas. Pagi ini kita akan berdiskusi mengenai politik khususnya di tingkat nasional maupun lokal terkait Pilkada serentak tahun 2024. Nah, sekarang kita sudah kedatangan Prof. Asrina Aldi dan kita sapa terlebih dahulu. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi seperti yang kita ketahui pada fenomena politik hari ini, kita akan menghadapi gelombang demokrasi lagi, partisipasi politik yang akan kita hadapi menjelang akhir tahun yaitu Pilkada. Nah, berbagai macam isu telah kita saksikan bersama mulai dari keputusan MK, kemudian juga ambang batas usia pencalonan, dan juga kemarin terakhir ya ada unjuk rasa yang luar biasa dari mahasiswa dan masyarakat terkait potensi anulir dari keputusan MK. Nah, itulah yang akan kita bicarakan hari ini, Depolers sekalian. Langsung saja kita masuk kepada pertanyaan pertama. Kira-kira menurut Prof sendiri, Pilkada serentak ini kan salah satu hal pertama ya yang menjadi ajang terbesar di Indonesia dan ini baru pertama kali diadakan. Kira-kira apakah ini ada makna tertentu di balik Pilkada serentak ini ataukah ini hanya sekadar agenda rutinitas seperti biasa yang disetir oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu ataukah memang ada korelasinya dengan perbaikan demokrasi kita ke depan? Iya, yang perlu kita ingat bahwa dalam sistem demokrasi itu memang ada pemilihan ya, ada pemilihan dalam arti bahwa pemimpin-pemimpin yang memang menjadi orang yang punya kemampuan untuk menduduki jabatan itu memang diberi kesempatan untuk dipilih oleh masyarakat, dan memang demokrasi kita ini memberi ruang tuh hanya kepada partai politik memposisikan dia baik dari pemilihan presiden maupun pemilihan gubernur, wali kota, bupati. Walaupun sebenarnya bupati, wali kota, dan gubernur itu ada calon independen, tapi persyaratan yang berat itu tidak memungkinkan mereka untuk bisa mencalonkan secara independen. Mau tidak mau balik lagi ke partai politik. Jadi saya katakan bahwa calon independen ini memang calon yang memang sengaja syarat itu diperberat sehingga orang lari semua ke partai politik. Nah, tentu kita bisa bayangkan ujungnya kemana. Ujungnya adalah ketika persyaratan itu diperberat, ya mau tidak mau itu akhirnya partai politik lagi yang akan mengatur segala sesuatunya dan menentukan kemana arah perpolitikan baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal. Itu gambarannya yang kita bisa lihat hari ini, Fijar, dengan fenomena MK memutuskan tentang ambang batas suara sah pencalonan, kemudian tambah fenomena kotak kosong dan fenomena DPR yang akan mengubah undang-undang pilkada. Tapi kan alhamdulillahnya itu bisa diantisipasi oleh masyarakat, terutama mahasiswa, sehingga ya kembali kepada putusan MK untuk bisa dilaksanakan pilkada gitu. Oke, jadi kalau kita melihat kontestasi politik yang akan ada sebentar lagi di pilkada ini, walaupun sebenarnya sekarang sudah berlangsung ya. Nah, kira-kira ini akankah menghasilkan dampak yang positif karena pilkada serentak ini kan tagline yang baru ya dan sistem yang baru juga kita lakukan. Nah, kira-kira gimana partisipasi publik atau gelombang masyarakat menyambut fenomena ini, Prof? Apakah ini akan menjadi sebuah catatan yang baik nantinya ataukah ini tentu saja sebaliknya begitu, Prof? Ya, idealnya tentu demokrasi ini ada partisipasi ya. Ada partisipasi dari publik, dan itu nilai prinsip demokrasi, terutama demokrasi prosedural yang kita laksanakan beberapa bulan ke depan. Tapi persoalannya adalah ketika dalam proses kontestasi itu tidak diberi ruang kepada calon lain untuk maju, yang kita tahu bahwa calon itu pasti memiliki pendukung dan mereka memang memiliki konstituen ya, memiliki kemampuan untuk memobilisasi dukungan kepada mereka dan tidak diberi ruang untuk ikut berkontestasi, otomatis itu akan mengurangi partisipasi gitu. Jadi fenomena kotak kosong itu sebenarnya bertentangan dengan prinsip demokrasi prosedural itu. Karena dalam demokrasi prosedural itu harus ada kontestasi. Nah, di dalam kontestasi itu pasti melahirkan partisipasi. Nah, kalau tadi ditanyakan apakah nanti akan membawa partisipasi, kalau dalam konteks calon itu banyak, calonnya itu memang tidak satu atau dua pasangan calon saja, itu partisipasi akan meningkat itu, karena kecenderungannya orang akan mendukung calonnya. Tapi kalau hanya satu pasangan calon lawan kotak kosong, saya khawatir malah angka partisipasinya akan turun gitu, dan legitimasi dari pemerintahan yang terbentuk juga tidak akan kuat. Artinya bahwa
Jangan bayangkan tidak kuat itu mereka akan menolak atau membangkang, tidak ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, sehingga program pemerintah itu tidak mendapat dukungan masyarakat. Itu yang perlu dipahami gitu. Oke, jadi kita perlu mengidentifikasi bagaimana prosedur yang diadakan ini apakah akan membuka ruang partisipasi yang besar, karena implikasinya bukan hanya untuk pasangan calon yang akan maju, tapi kepada masyarakat akan memilih juga, begitu ya Prof? Betul. Kalau seandainya tidak diberi ruang itu, masyarakat itu tidak akan mau memilih orang yang tidak dikenal atau orang yang calon yang ditawarkan partai politik tapi tidak sesuai dengan harapan mereka kan. Nah, akhirnya mereka tidak mau, ya untuk apa saya berpartisipasi gitu. Kalaupun berpartisipasi yang harus diwaspadai juga, Pijar malah khawatirnya memilih kotak kosong itu. Nah, kalau kotak kosong berarti ya mubazir dong pilkada kita, dalam arti bahwa mestinya harus terbentuk pemerintahan baru melalui kepala daerah baru, tapi karena yang menang tuh kotak kosong, ya akhirnya jadi yang menjadi kepala daerah itu ya penjabatnya, artinya tidak hasil pilihan masyarakat tapi ditetapkan oleh pemerintah pusat gitu. Ini yang jadi kekhawatiran kita nantinya. Oke, baik Prof. Sebelum kita masuk lebih lanjut kepada kotak kosong dan beberapa pasangan calon yang akan kita diskusikan, saya ingin lebih spesifik membahas terkait keputusan MK, Prof. Karena ini salah satu momen yang vital juga, yang fundamental, karena adanya perubahan arah angin politik setelah keputusan MK keluar ini. Sebab adanya gelombang masa aksi, adanya gelombang perubahan-perubahan koalisi dan seterusnya. Bahkan ada juga calon-calon yang mungkin sebelumnya belum maju tiba-tiba maju, ataupun yang sudah maju tiba-tiba mundur gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana dari pandangan Prof sendiri mengenai keputusan MK ini? Apakah sudah memperbaiki citra MK di publik, ataukah ini hanya sekedar masih salah satu persoalan kepentingan saja gitu, Prof? Ya, kita mengapresiasi ya Mahkamah Konstitusi yang selama ini disorot mulai dari sebelum pemilu 2024 ya, ketika keputusan terkait dengan uji material usia calon wakil presiden itu ya, dan itu mendapat sorotan, dan saya pikir nilai MK pada waktu itu memang jauh sekali jatuhnya gitu ya di mata masyarakat. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika MA putuskan ya bahwa usia calon kepala daerah terutama gubernur itu ditetapkan saat pelantikannya oleh MA, dan itu diujikan, di samping menguji lagi tentang suara partai politik yang tidak dapat kursi. Nah, setelah diputuskan bahwa karena mereka juga partai politik peserta pemilu tapi tidak mendapatkan kursi, tentu juga bisa dinyatakan bahwa mereka memiliki pendukung ya di daerah, dan mereka juga berhak untuk mencalonkan karena mereka punya masa juga. Nah, saya pikir apa yang diputuskan MK itu sangat demokratis dan sangat memberi ruang ya kepada masyarakat untuk berpartisipasi sebagai calon. Selama ini kan tertutup karena ada hitungan kursi itu ya, yang memang sangat berat lah untuk partai politik kecuali berkoalisi. Nah, sebenarnya ruang seperti itu sangat harus diapresiasi. Tapi kan dinamikanya DPR karena memang ada kepentingan juga bahwa pemerintahan itu ya seakan-akan ya seragam dari pusat sampai ke bawah, satu gerakan bersama. Kim itu harus bisa memerintah dengan baik, sementara daerah juga harus berorientasi pada koalisi Indonesia Maju ini dari atas sampai ke daerah, ya dari pusat sampai daerah, ya akibatnya didesain lah bagaimana pilkada ini memang yang bisa menjadi kepala daerah itu adalah orang-orang yang memang berorientasi pada pusat. Nah, ini kan juga menafikan tentang pluralisme pilihan politik dan keberagaman daerah dengan pilihan-pilihannya. Saya pikir itu juga tidak sehat untuk demokrasi, dan syukur bahwa MK putuskan dan itu membuat peta politik berubah ya di daerah. Dan kita tahu dengan demonstrasi itu juga ada keputusan untuk menghentikan pembahasan draft atau rancangan undang-undang yang akan mengubah undang-undang pilkada ya 10/2016 itu, dan kita harus mensyukuri itu bahwa dinamikanya berbeda. Walaupun dalam kondisi hari ini masih ada yang tersisa kotak kosong karena memang masih kuat lah dinamika dan kendali dari partai-partai pemenang pemilu ini sampai ke daerah-daerah tertentu gitu. Ya, betul sekali ya. Kalau kita lihat juga adanya uji coba ataupun upaya dari DPR untuk menganulir barangkali keputusan produk dari MK ini, artinya ada peluang untuk membangkang dari ranah demokrasi gitu. Karena kita kan demokrasi ini uniknya adalah pluralnya, banyaknya pilihan-pilihan, dan juga adanya orientasi yang berbeda gitu. Maksudnya kita tidak bisa memusatkan semuanya dalam satu wadah yang sama. Betul. Gitu. Dan kita harus apresiasi itu sebenarnya ya, bahwa dalam demokrasi ya
fungsi masing-masing lembaga itu saling dihormati. Kalau memang MK itu dianggap sebagai lembaga yang menguji materi undang-undang apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya tentu keputusannya harus diapresiasi dan harus dihargai oleh lembaga lain yang membuat undang-undang, dalam ini DPR. Nggak perlu lagi DPR men-challenge lagi karena memang sifatnya final and binding gitu. Nah ini persoalannya, bagaimana kita berdemokrasi menghargai fungsi masing-masing. Dan MK fungsinya pasti menguji undang-undang, DPR membuat undang-undang. Kalau ada undang-undang yang dibuat DPR itu keliru dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kan wajib MK mengujinya. Dan kalau itu diputuskan berbeda dengan tafsir dari DPR, kenapa di-challenge? Kalau di-challenge saya pikir kan tidak ada makna final and binding-nya. Itu yang perlu kita sepakati bersama dalam demokrasi. Jadi bukan adu kuat gitu. Kalau adu kuat rusak negara kita dibuatnya. Gitu. Betul. Menarik sekali nih Prof, dan ini juga ada kaitannya dengan implikasi dari keputusan MK, yaitu ada beberapa calon yang mungkin sebelumnya ini sudah maju namun mundur, ataupun yang sudah jelas-jelas dia akan maju tapi karena melihat keputusan ini batal gitu. Jadi ada 41 daerah ini dia masih memiliki calon tunggal. Sementara keputusan MK ini sudah membuka peluang tadi kan. Nah, kira-kira apa yang terjadi Bini? Kenapa masih banyak calon yang tunggal dan melawan kotak kosong begini, Prof? Iya, putusan MK itu kan memberi ruang kepada partai non parlemen ya, atau partai yang memang punya suara sah. Kalau di daerah penduduknya sedikit, tentu suara sahnya besar. Nah, artinya 10% lah kalau daerah-daerah yang di bawah 250.000 penduduknya ya, misalnya seperti itu. Nah, partai kecil ini kan suaranya kan tidak sampai 2-3% rata-rata ya. Kalau dia 2-3% di daerah yang penduduk sedikit, biasanya dapat kursi dia itu. Nah, artinya dia sudah otomatis dia sudah bisa mencalonkan. Nah, sekarang yang diperjuangkan MK itu adalah partai yang memang tidak punya kursi. Yang angka itu 0, sekian. Nah, 10% saja itu sulit juga untuk didapatkan gitu. Kalau rata-rata 0,5, ada partai parlemen kita itu berapa? Ada 9 ya, 8 sekarang, P3 akan keluar. Ada sisa dari 17 partai tinggal 9. 9 itu kalau 0,5 kan baru 4,5%. Kalau rata-rata 0,5, kadang juga ada di bawah 0,5 kan, jadi sulit juga gitu. Jadi sebenarnya putusan MK itu sudah mendorong itu untuk mencalonkan. Sepanjang partai yang partai yang sudah mendukung rame-rame satu calon ini, calon tunggal ini, kemudian dia menarik dukungannya, itu bisa bergabung itu untuk melengkapi itu. Tapi kan dengan satu kejadian misalnya case di Sumatera Barat di Kabupaten Dharmasraya, itu ada mantan bupati yang mengajukan dan partai PKS dan Nasdem menarik dukungannya dan mendukung calon baru ini untuk menghadapi calon yang tunggal yang di awalnya mendaftar itu. Tapi kan di KPU membuat aturan juga tidak tegas gitu. Harus pula disertakan dengan surat pernyataan pengunduran dan mendukung ini, dan itu dibuktikan juga dengan tertulis. Selain dari itu juga ada ketidaktegasan apakah boleh menarik dukungan atau tidak. Ada yang mengatakan sebagian boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, akhirnya waktu juga berjalan. Sementara perpanjangannya kan 2-3 hari cuma. Nah, ini membuat akhirnya ya tetap kotak kosong itu menjadi eksis juga gitu. Nah, barangkali dari awal pilkada kita ini memang sudah didesain untuk seperti itu yang kita jelaskan tadi, bahwa dari awal, dari pusat sampai ke daerah itu dibuat seakan-akan memang berorientasi pada Kim Plus saja gitu. Sehingga ya memang menjadi paradoks juga dengan demokrasi ya. Walaupun tujuannya untuk menyeragamkan dan memudahkan penyelenggaraan pembangunan, di satu sisi oke, tapi mudaratnya lebih banyak menurut saya ketimbang manfaatnya gitu. Oke, baik. Untuk itu kita masih ada pembahasan yang cukup vital juga ini Prof di pusat, di Jakarta khususnya, melihat salah satu calon kemarin yang berupaya untuk maju sebenarnya. Banyak sekali partai-partai yang juga berupaya untuk mengusung namun akhirnya gagal. Nah, ini kita bisa langsung bahas saja, itu mengenai Anies Baswedan, bahwa dia menyatakan juga partai ini terkesan seolah-olah hanya melakukan proses pencalonan untuk kadernya saja. Namun ada beberapa calon lain yang di luar partai tersebut berpotensi juga mengutamakan meritokrasi barangkali, tapi tidak difasilitasi oleh partai tadi gitu. Nah, kira-kira apakah pandangan Anies ini selaras dengan fenomena yang terjadi saat ini, Prof? Iya, kalau ideal kita bicara bahwa partai politik itu kan punya fungsi rekrutmen politik ya. Rekrutmen politik itu tidak hanya sebagai anggota, tapi juga sebagai kesiapan mereka untuk menyiapkan calon-calon pemimpin lah dari partai, daerah, kemudian pusat dan lembaga-lembaga negara. Itu sebenarnya tujuan partai politik itu.
Nah, tentu wajar saja menurut saya ketika hari ini terjadi penguatan partai politik dan menginginkan kadernya untuk menjadi pemimpin-pemimpin nasional, makanya dia mensyaratkan bahwa orang yang didukung oleh partai politik minimal menjadi anggota partai politik. Memang begitu idealnya, bukan orang-orang yang independen kemana-mana gitu. Itu juga tidak ideal menurut saya dalam demokrasi. Dan itu sudah rasakan itu mungkin 20 tahun terakhir ya, 2 dekade terakhir karena memang reformasi baru berlangsung dengan transisi ke demokrasi. Nah, tapi ke depan saya pikir pemimpin-pemimpin kita ini memang harus berbasis partai, apalagi di lembaga-lembaga negara gitu. Nah, bisa jadi kita kan nggak tahu skenario di belakang apakah Anies tidak dicalonkan, kan namanya santer disebut oleh PDI Perjuangan ya. Tapi karena barangkali tiba-tiba nak muncul namanya, bisa jadi kita nggak tahu di belakang itu ada keinginan supaya Anies juga menjadi kader partai politik, terutama PDI Perjuangan. Nah, mungkin banyak juga pertimbangan, kita nggak tahu ya, apakah memang Anies ditawarkan atau memang Anies berpikir bahwa kalau dia terikat dengan partai politik, macam-macam lah, sehingga dia rela untuk tidak dicalonkan. Tapi ke depan, apalagi 2029, ya rasanya aneh juga demokrasi kita ini tidak dimulai bahwa pemimpin-pemimpinnya adalah kader partai. Memang harus kader partai, bukan orang ujuk-ujuk tiba gitu karena anak si anu, tiba-tiba orang hebat ini tapi dia tidak melalui proses kaderisasi partai. Ya, saya pikir itu menafikan keberadaan partai politik dan kita sepakat bahwa infrastruktur dasar demokrasi yang kita laksanakan dalam konteks sistem demokrasi itu ya partai politik gitu. Kalau tidak ada partai politik ya nggak ada makna demokrasi. Jadi segala sesuatu terkait dengan kepemimpinan, segala sesuatu terkait dengan apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah itu juga berbasis partai gitu. Itu yang kita lihat. Bisa kita ambil kesimpulan juga bahwa fenomena yang terjadi hari ini itu partai ini tidak bisa menerima apabila ada calon yang tidak membangun ataupun membranding dirinya berasal dari partai itu gitu. Jadi, nampaknya seperti itu, Bijar. Partai ini memang menginginkan bahwa calonnya itu kader sudah memiliki ikatan yang baik, betul. sudah memiliki kolaborasi yang luar biasa dengan partai sehingga ketika ada momentum untuk mencalonkan jadi pemimpin atau kepala daerah, dia juga sudah legowo begitu untuk mengusungkannya begitu. Iya, fenomena misal calon member of parliament di beberapa negara yang memang menggunakan sistem parlementer ya, itu kan tidak ujuk-ujuk saja dia menjadi anggota parlemen. Dia harus magang dulu dengan partai politik, mereka harus ikut dulu kegiatan partai politik. Bahkan dia juga mengikuti kegiatan member of parliament dari partai itu, kemudian setelah dia menjadi anggota partai berjalan 3, 4, 5 tahun baru bisa mengajukan. Tanpa pengalaman itu sulit bagi mereka gitu untuk bisa paham apa yang mereka lakukan ketika terpilih menjadi anggota parlemen gitu kan. Nah, di Indonesia kan itu belum sampai ke sana gitu. Yang kita andalkan itu kan popularitas. Asal populer menjadi vote getter, bisa mendukung suara partai. Apalagi ada parliamentary threshold yang harus dilewati, harus dapat orang populer walaupun bukan kader partai, asal mau bergabung saja kita fasilitasi. Akhirnya menghilangkan makna rekrutmen politik itu gitu. Mesti tidak boleh gitu. Nah, keseriusan kita dalam membangun partai yang maju, ya partai yang modern itu masih belum ya. Pelembagaan partai politik kita masih rendah lah, itu belum kuat lagi. Jadi memang banyak pekerjaan besar kita dalam berdemokrasi ini. Kalau pelembagaan partai politiknya baik ya, kedekatannya dengan konstituen, demokrasi di internal partai, ideologinya jadi ciri khas dari perjuangan mereka, saya pikir maju demokrasi dan bangsa kita akan maju gitu. Oke, nah oleh karena itu Prof, muncul juga persepsi dari publik terkait fenomena yang terjadi di pusat itu di nasional, bahwa ada persepsi antara PDIP dengan koalisi Kim Plus ini bertentangan. Jadi ada perpanjangan kompetisi dari Pilpres kemarin yang mana itu juga melibatkan tokoh Anies juga gitu kan. Dia sebagai salah satu calon yang diusung oleh Partai Nasdem yang di luar Kim Plus ini. Tetapi hari ini kita melihat fenomena itu masih berlanjut begitu di beberapa titik. Nah, kira-kira persepsi publik ini apakah menjadi fenomena yang real di politik kita ataukah ini memang hanya sekadar opini belaka gitu, Bro? Ya memang faktanya begitu ya. Sampai hari ini ya, ini kan nanti Oktober 20 kan pelantikan Presiden Prabowo. Itu akan berubah juga corak kepemerintahan, kepemimpinan seperti apa. Tapi hari ini memang PDI Perjuangan melepaskan diri dari pemerintahan Jokowi gitu. Nah, kita tahu bahwa pemerintahan Jokowi dan ini Presiden Jokowi itu kan juga bagian dari yang mendesain Kim Plus ini. Jadi mau tidak mau tentu kalau bicara Kim Plus tidak mungkin melepaskan dengan Pak Jokowi gitu ya. Paling tidak sampai hari yang kita diskusikan ini. Nah, PDIP kan berusaha untuk oposisi ini, kan tidak dilibatkan. Makanya ketika ada pilkada,
kalaupun mereka berkontestasi di pemilu 2024, di pilkada mereka juga masih menunjukkan kontestasinya. Coba lihat di beberapa daerah yang memang menjadi ladang suara Kim Plus itu kan berusaha untuk dikuasai. Kim Plus mencalonkan orang yang diinginkan. PDIP juga mencalonkan orang yang diinginkan. Karena itu juga berefek kepada 2029 nantinya gitu. Jadi kemenangan-kemenangan di daerah-daerah basis massa yang banyak itu juga akan menggambarkan kekuatan yang sesungguhnya sebelum 2029 menurut saya gitu. Jadi siapa calon di Jawa Barat, di Banten, di DKI Jakarta, bukan DKI lagi ya, di provinsi daerah khusus Jakarta mungkin ekonomi ya. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur itu juga menggambarkan tentang persaingan PDI Perjuangan dengan Kim Plus. Ada beberapa daerah yang Kim Plus keluar tapi tidak banyak dan saya pikir tidak signifikan lah suaranya gitu. Tapi kalau di daerah-daerah seperti Sumatera Utara, di Sumatera itu kan gimana Kim Plus mendukung semuanya, lawan Bobi berhadapan dengan Edi Rahmayadi ya, di Jawa Barat, di daerah khusus Jakarta, kemudian di Jawa Tengah. Saya pikir di mana ada PDIP ada Kim Plus, PDIP ada Kim Plus. Jadi ini menggambarkan persaingan itu. Nah, ini juga menarik ya Prof untuk kita amati dan cermati ke depan, karena ada pandangan juga bahwa apa yang terjadi hari ini itu merupakan salah satu skema atau skenario yang sudah dipersiapkan untuk menyambut Pilpres tahun 2029. Jadi kira-kira menurut pandangan Prof, apakah ini adalah sebuah desain atau bagian dari rencana besar yang akan dilakukan, dieksekusi di tahun 2029 nanti terkait fenomena Kim Plus PDI tadi itu Prof? Iya, jelas. Pertama orang melihat basis suaranya ya. Daerah yang punya basis suara itu Jawa Barat. Mengapa Kim Plus penting menganggap itu dan berasumsi bahwa mereka akan tetap berkoalisi sampai 2029 ya. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan ya. Itu kan menggambarkan itu. Kenapa mereka harus memenangkan pilkada provinsi gubernur misalnya? Karena dengan cara seperti itu program-program pemerintah pusat, program-program partai yang ada di Kim Plus itu bisa dilaksanakan dengan baik di daerah gitu. Artinya dipermudah lah gitu ya, diperlancar gitu sehingga baik di daerah maupun di pusat itu satu persepsi dan akhirnya masyarakat mengakui bahwa keberhasilan itu ada di pusat dan di daerah dan itu membawa nilai positif bagi kepemerintahannya Prabowo kalau seandainya berkuasa setelah Pak Jokowi ini. Dan itu kan membawa sentimen positif nanti di pemilu 2029 apalagi kalau bisa dijaga ya sampai menjelang pemilu itu. Makanya memenangkan daerah-daerah yang masanya banyak itu sangat strategis bagi Kim Plus dan PDI Perjuangan yang memang bersaing untuk mendapatkan itu gitu. Karena petanya 2029 itu saya pikir itu persaingannya akan ketat ya karena tidak ada calonnya sama kuat lah menurut saya ya, petahana dan seterusnya karena orang sudah cerdas, orang sudah bisa menilai dan tentu dukungan massa dan meyakinkan massa untuk memilih itu ada dalam konteks pilkada hari ini. Oke, baik. Kalau begitu ini juga erat kaitannya dengan isu belakangan yang muncul di Pilpres dan juga di Pilkada ini, Prof. Itu tentang politik dinasti. Nah, ketika kita melihat fenomena politik tadi yang sudah terbentuk sedemikian rupa ya, ada koalisi-koalisi yang memang sudah mempersiapkan diri untuk menyambut Pilpres 2029. Nah, sekarang ini di momentum Pilkada, apakah isu politik dinasti ini akan memang eksis terus sampai nanti pemerintahan Prabowo Gibran dan seterusnya di pergantian tahun 2029 ataukah ini berhenti di sini? Tetapi kita melihat terakhir kali ada isu pencalonan Kaisang dan juga Bobi Nasution masih menjabat juga begitu kan. Kira-kira apakah isu politik dinasti ini akan terus eksis hingga kontestasi politik berikutnya begitu Pak? Ya, pertama kita lihat dari perspektif yuridisnya ya, hukumnya ya. Kalau dilihat dari perspektif yuridisnya, kalau kondisinya tetap seperti hari ini ya akan tetap eksis karena tidak ada aturan yang melarang itu gitu. Artinya secara hukum apa yang dilakukan itu ya punya dasar yang kuat bagi mereka untuk melakukan politik dinasti ini gitu karena mereka sama-sama punya hak dan seterusnya dan tidak ada hukum yang melarang itu, aturan undang-undang yang melarang itu. Jadi mau tidak mau tentu secara yuridis itu akan tetap memberikan ruang untuk itu. Sepanjang tidak diubah undang-undang pilkada, undang-undang pemilu ya tetap akan berlangsung gitu. Yang kedua secara sosiologis, saya pikir memang harus ada
pendidikan politik kepada masyarakat ya. Kalaupun secara hukum tidak diatur, tapi secara masyarakat harus diberi pengajaran bahwa politik dinasti ini tidak baik untuk demokrasi ya, terutama dalam hal memperkuat atau menyuburkan praktek kolusi ya, nepotisme yang memang itu menjadi musuh bersama sebelum reformasi ini berjalan. Itu kan bagian dari praktek pemerintahan diselenggarakan oleh Orde Baru. Nah, kenapa kita mundur lagi gitu dengan adanya nepotisme, adanya kolusi seperti itu, dan juga mengarah pada korupsi kalau sudah semuanya kita kuasai gitu. Jadi sosiologisnya ya harus masyarakat itu harus dibangun bagaimana pendidikannya lebih baik, pendidikan politiknya harus baik, ekonominya harus bisa diperkuat sehingga mereka sadar bahwa mereka sebagai pemilik bangsa ini dan mau memikirkan bahwa dinasti politik itu tidak baik dan tidak sehat untuk mereka ya sebagai pemilih dan sebagai masyarakat yang akan menerima dampak kebijakan dari dinasti yang dibuat oleh para politisi ini. Jadi itu kita bangun kesadaran secara sosiologis itu, Jair. Dan juga terkadang tuh ya Prof, ada opsi untuk memunculkan calon ataupun kandidat dari kalangan keluarga katakanlah, itu karena kurangnya pengetahuan baik dari masyarakat ataupun dari pihak elit juga yang mengusung. Ada banyak sebenarnya potensi-potensi yang bisa kita jadikan parameter untuk menjadi calon pemimpin begitu. Cuman karena kurangnya pengetahuan, jadi ada suguhan dari orang-orang tertentu yang memang dikenal dekat, itu menjadi ajang nepotisme jadinya. Oke. Kita melihat hari ini misalnya kekurangan calon katakanlah yang tadi kotak kosong tadi kan. Ketika tidak ada calon lain yang mungkin bisa diusung, di sanalah akan masuk tadi entah dari kalangan terdekat ataupun lingkaran tertentu yang berhubungan dengan pemerintah begitu ya. By design-nya memang begitu gitu. Jadi dipilih orang-orang yang pertama tentu loyal kepada kekuasaan yang mendesain itu. Dua, tentu bisa dikendalikan sesuai dengan orang yang mendesain atau kelompok yang mendesain itu. Ketiga, tentu bisa memenuhi apa yang menjadi kepentingan orang yang mendesain itu. Kan itu aja sebenarnya dalam politik ini. Apalagi kita mau melihat bahwa sebenarnya kan seperti yang kita bicarakan sebelumnya bahwa dari pusat sampai ke bawahnya harus seragam, bisa mengendalikan ini dan mengatur ini sehingga desain dalam konteks Pilpres 2009 itu bisa mendapatkan keuntungan lah dari menguasai beberapa daerah yang punya potensi suara besar dalam Pilpres mendatang gitu. Oke, jadi memang sudah kita lihat di nasional seperti itu, lalu kita akan lebih mengerucut lagi begini Prof ke lokal yaitu Sumatera Barat khususnya. Nah, ini kira-kira apa pandangan Prof tentang peta politik yang memang sudah terbangun hari ini di Sumbar? Kan saya pernah baca tulisan Prof yang mengatakan bahwa ada kecenderungan kejenuhan publik terkait rezim PKS yang menguasai Sumbar gitu kan. Jadi ada momentum yang mungkin cukup baik hari ini di mana ada koalisi Kim Plus tadi begitu kan untuk menolak PKS di Sumbar. Artinya calon yang diusung oleh partai yang di luar PKS ini punya peluang untuk bisa menggantikan kekuasaan PKS di Sumbar khususnya di konteks gubernur ya Prof. Awalnya desainnya memang seperti itu ya. Jadi PKS ini dianggap sebagai common enemy ya, musuh bersama dari partai politik, dan itu kan wacana sudah dibicarakan itu bahwa untuk mengusung calon PKS ini partai politik tidak akan berkoalisi dengan PKS dalam mengusung calon gubernur petahana. Ini kan sempat juga menjajaki informasi bagaimana kalau independen dilakukan oleh PKS gitu. Nah, tapi kan dinamika politik tingkat pusat juga mempengaruhi nasional dan nasional juga mempengaruhi pusat. Maksud saya dinamika politik nasional mempengaruhi lokal sehingga di daerah ini ya karena perintah dari DPP untuk bisa bergabung dengan PKS ya akhirnya ya partai yang selama ini berseberangan bergabunglah. Makanya PKS juga mengusung Buya Mahyildi bersama Gerindra dengan Fasko-nya gitu. Dan di tingkat daerah lain juga seperti itu. Yang awalnya di Kota Padang misalnya PKS juga agak kesulitan mencari koalisi, akhirnya dapatlah Demokrat gitu. Dan Demokrat juga mendukung di tingkat provinsi pencalonan itu. Ya saya pikir dinamikanya memang unik gitu. Bahkan kita bisa katakan bahwa dalam konteks ini bukan menggambarkan Kim Plus sebenarnya gitu yang hari ini ya, karena beberapa partai politik juga berbeda pilihan dan dukungan gitu. Tapi kalau di daerah-daerah di Jawa sana kan nampak gambaran Kim Plus itu. Kalau di sini kan saya pikir partainya sama-sama kuat, jadi sama-sama bisa mencalonkan. Dan di pemilihan gubernur head to head itu kan semuanya yang mencalonkan kan orang Kim Plus semua itu ya, ada PKS, Gerindra sama
Demokrat satu kelompok, satu koalisi, kemudian di lain ada Golkar, Nasdem, kemudian ada PDI. PAN, ada PDI Perjuangan. Nah, akhirnya kan juga menjadi berhadapan-hadapan kan. Jadi tidak merepresentasikan Kim Plus kalau di Sumatera Barat. Jadi agak dinamis lah dalam konteks ini. Dan yang salah satunya juga yang jadi sorotan di Sumatera Barat khususnya ini ada isu tentang politik identitas gitu, Prof. Nah, ini memang sudah cukup panjang ya kita membahas politik identitas baik di skala nasional ataupun lokal. Namun kira-kira untuk peta politik yang sudah terbentuk tadi dari koalisi-koalisi yang sudah ada, akankah isu ataupun suguhan dari politik identitas ini masih relevan hari ini untuk dibicarakan gitu, Prof? Iya, kalau dalam pilkada saya pikir politik identitasnya tidak terlalu menonjol ya di Sumatera Barat ya, karena bagaimanapun kalau kita bicara politik identitas kan identitas yang dibangun untuk menghadapi identitas lain ya, tapi Sumatera Barat kan cenderung homogen ya, nggak nampak lah identitas apa yang dilihat dari segi agama juga mayoritas, dari segi etnis juga mayoritas, kemudian dari segi nggak ada terlalu nampak identitasnya ya. Saya tidak melihat itu sebagai bagian dari politik identitas. Dan satu lagi yang perlu dipahami juga bahwa dalam politik itu memang harus ada identitas. Nggak mungkin kita bisa mengidentifikasi bagaimana jalan pikir seorang pemimpin partai ya, kalau tidak ada identitasnya. Manifesto itu juga identitas ya. Bahkan bagaimana dia berkampanye, memahami masalah di Sumatera Barat itu juga bagian dari identitas yang dibangun, bahwa ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian dari partai kami, itu juga bagian dari identitas. Sepanjang memang tidak memobilisasi orang dengan pilihan kemudian mengatakan bahwa mereka yang terbaik sementara yang lain tidak dengan identitasnya, saya pikir tidak ada persoalan dengan politik identitas itu gitu. Nah, tapi kalau sudah mengatakan dan itu bertentangan dengan Pancasila bahwa kita sebagai orang minoritas menjadi tirani atau menjadi mayoritas kemudian diktator, itu tidak sehat, itu demokrasi. Nah, itu harus dijaga gitu. Bagaimanapun dalam politik harus ada identitas. Dan itu menjadi ciri bagaimana memperjuangkan gambaran perjuangan dari kelompok atau partai itu. Dan harus tetap di bawah perjuangan atau garis perjuangan yang digabung oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai kontrak sosial kita berbangsa dan bernegara. Gitu. Oke. Jadi benar juga ya, identitas ini merupakan sebuah corak ataupun keniscayaan yang tidak bisa ditolak juga atau dinafikan, bahwa kehilangan identitas artinya sebuah persoalan besar karena tidak ada alur yang bisa kita identifikasi dari tokoh tersebut. Akan tetapi kita kedepankan identitas yang selalu membawa pesan-pesan kedamaian yang tidak mengatasnamakan dialah yang terbaik ataupun mengutamakan kelompok-kelompoknya sendiri, dan yang paling penting di bawah payung undang-undang dan Pancasila, karena dibingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika tadi ya, Prof ya. Ini ada pertanyaan penutup barangkali untuk sesi kita hari ini terkait masih di Sumatera Barat. Kita melihat fenomena politik hari ini sudah cukup mengerucut antara pasangan calon yang sudah mendaftar. Nah, akankah kandidat yang masuk ini, yang sudah bertarung di demokrasi di peta politik yang sekarang ini, mengedepankan kepentingan-kepentingan publik yang ditawarkan, ataukah hanya sekadar politik menang kalah yang ya pokoknya kita harus menang bagaimanapun caranya, apapun etiknya yang bisa kita langgar, norma yang bisa kita terobos, tetapi kita harus menang gitu. Ataukah kita tetap dengan prinsip kita, menang kalah itu urusan belakangan, yang penting kita kedepankan kepentingan publik. Ini kita tawarkan, ini akan kita selesaikan, ini akan kita tuntaskan. Bagaimana kira-kira untuk peta politik di Sumatera Barat konteks provinsi begitu, Pak? Ya, politik itu harus beradab ya. Bahkan dalam ilmu pengetahuan itu adab itu mendahului ilmu gitu. Artinya kalau kita berpolitik, adab terus kedepankan. Kalaulah memang kita mengedepankan bahwa berpolitik itu adalah untuk kemaslahatan umat ya, atau rakyat Sumatera Barat atau masyarakat Sumatera Barat, ya tentu kita bisa mengidentifikasi apa sih yang menjadi gagasan, ide, pemikiran dari calon ini untuk memajukan Sumatera Barat. Tentu dia pasti merujuk pada data-data ya, apa isu strategis atau kondisi existing Sumatera Barat hari ini di bawah kepemimpinan dia, atau ketika dia menawarkan diri jadi pemimpin sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai bupati, apa yang akan dilakukannya 5 tahun ke depan. Itu baru nampak nanti itu gimana posisi dia, bahwa kondisi Sumatera Barat hari ini dengan investasi yang jarang masuk dan sulit masuk,
ya saya akan membuat kebijakan seperti ini, kalau saya terpilih jadi gubernur saya akan melakukan ini. Akan nampak oleh orang tuh, oh berarti ini memang pemimpin yang punya visi ini. Atau mengatasi masalah pengangguran, misalnya angka pengangguran itu tinggi, apa yang akan diupayakannya. Ini kan terkait investasi juga. Atau menurunkan angka kemiskinan, gimana upayanya, apakah mengharapkan bantuan sosial saja atau apa kebijakan yang membuat orang ini tidak lagi miskin. Kan miskin ada yang secara struktural, ada yang miskin secara kultural, kan itu kan berbeda pendekatannya itu juga. Nah di situ nampaknya Pijar, kita harus paham juga apakah kepala daerah kita menguasai masalahnya yang ada di daerah yang akan dipimpinnya itu, sehingga dia bisa menawarkan solusi. Itu harus dipikirkan. Jadi masyarakat harus diajarkan untuk seperti itu gitu. Tapi kalau enggak ya dia seperti business as usual saja. Saya maju, nanti apa saya pikirkan ya sudah, nanti aja saya pikirkan gitu. Apa yang saya buat nanti aja saya buat. Nah, akhirnya tidak terencana dengan baik. Hasil pembangunan yang baik pasti melalui perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik itu mulai dari visi misi kepala daerahnya itu. Itu yang harus dipikirkan oleh rakyat. Nah, cuma sayang untuk sampai pada logika seperti itu kan masyarakatnya harus pendidikannya tinggi. Betul. Minimal dia harus tahu politik lah, bagaimana perencanaan pembangunan itu. Itu kan pendidikan harus dituntut. Nah, kondisi masyarakat kita seperti ini, ya tentu kita sangat mengkhawatirkan. Makanya dibutuhkan media di sana, pers di sana, kekuatan-kekuatan mahasiswa di sana untuk menyampaikan ini loh pemimpin-pemimpin yang harus dipilih. Kalau itu bisa dilakukan ya saya yakin Sumatera Barat ini akan maju juga. Luar biasa. Jadi memang ada kaitan juga antara masyarakat sebagai pemilih dengan calon kandidat yang akan dipilih. Bahwa masyarakat ini harus menunjukkan bahwa dia tidak semata-mata pragmatis, mengharapkan sesuatu baru dia akan memilih itu. Ataukah dari kandidat juga tidak akan menawarkan itu supaya dia dipilih. Tetapi lebih mengedepankan tadi visi dia, gagasan dia, ide, kebijakan yang akan dia keluarkan dan seterusnya. Dan itu catat harus dijadikan sebagai parameter untuk melaksanakan pembangunan. Artinya itu janji yang harus diwujudkan. Janji politik. Sama dengan presiden kita kemarin Pak Prabowo. Kan mau dilantik ini 20 Oktober ini, kita lihatlah apa janji itu selama 5 tahun itu bisa diwujudkan atau tidak gitu. Disitulah nampak pemimpin kita itu yang amanah atau tidak amanahnya gitu. Oke, baik. Di samping itu kita juga akan melihat bagaimana kebijakan ataupun arah visi misi dari calon-calon yang akan maju di pilkada ini, apakah rasional dan proporsional ataukah hanya sekadar janji politik yang tidak bisa diwujudkan. Untuk itu, marilah kita pantau terus untuk proses dinamika politik yang ada, dan jangan lupa teman-teman sekalian like, subscribe dan juga share terkait video yang sudah kita diskusikan hari ini. Sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Prof.